Kok tes-tes? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Fuadi Baturrahman. Saat ini saya akan mempresentasikan terkait dengan kasus ledakan LNG Skikda di Aljazair yang terjadi pada tanggal 19 Januari 2004. Jadi secara sederhananya ya, eh, kejadian kebakaran di stasiun LNG ini terjadi karena ada kebocoran hidrokarbon yang membentuk vapor cloud yang tersedot ke dalam air intake boiler. Karena hal ini menyebabkan ledakan awal di boiler yang menyulut vapor cloud explosion yang lebih besar. Kasus ini adalah salah satu ledakan terbesar di industri LNG di mana terjadi di Aljazair pada tahun 2004. Tiga tren LNG hancur, 27 orang meninggal dan kerugian ditaksir mencapai 841 juta USD. Di sini tidak ada video-video yang bisa ditemukan, namun ada foto-foto. Yang pertama ini foto pertama adalah kondisi after terjadinya ledakan, dan ini cuplikan screenshot berita dari Liputan 6 yang menjelaskan terkait ledakan tersebut. Nah, terjadinya ledakan ini dikarenakan yang pertama adalah terkait karena loss of primary containment atau kebocoran hidrokarbon. Yang kemungkinan ini terjadi karena gagal mekanis pada heat exchanger atau piping dan sistem deteksi kebocoran gas yang tidak aktif. Dari segi systemic cost, ini juga disebabkan karena layout fasilitas yang terlalu crowded dan kongesti yang menyebabkan satu peralatan dengan peralatan yang lain relatif berdekatan dan tidak aman. Lalu juga lokasi dan desain dari air intake boiler ini saling berdekatan gitu dengan proses hidrokarbon yang lain yang memungkinkan terjadi uap karbon itu, hidrokarbon itu masuk ke dalam air intake-nya boiler. Untuk preventive measurement yang sudah ada di LNG Skikda, kalau saya mencari informasi dari media, ini sebenarnya mereka sudah ada sistem deteksi gas, namun pada saat kejadian detektornya ini tidak aktif gitu, jadi tidak ada alarm. Lalu tata letak fasilitas yang sangat padat, ini layoutnya buruk, jadi gas tidak terdispersi secara baik. Lalu dengan boiler resistive sistemnya ini, boiler intake-nya terlalu dekat, jadi gas hidrokarbon mudah tersedot. Secara kejadian, ini dengan adanya preventive measure, tapi tetap terjadi ini ada beberapa faktor. Yang pertama memang dari kegagalan deteksi tadi, alarmnya tidak aktif. Terus dari sumber kebakarannya ini juga gas hidrokarbonnya langsung masuk ke dalam intake boiler. Terus selain dari congested area atau area yang padat tadi juga tidak ada isolation valve. Ini yang menyebabkan ketika terjadi kebocoran tidak ada rapid isolation valve yang langsung menutup sistem. Di situ juga diidentifikasi bahwa ventilasinya itu buruk. Jadi karena lokasinya juga berdekatan dan ventilasi terhadap perputaran udara itu minim sekali. Lalu dipicu juga terkait inventory hidrokarbon yang besar. Ini yang menyebabkan kenapa ini masih tetap terjadi. Kalau melihat dari sudut pandang ESD atau Inherently Safety Design, kita menggunakan satu pendekatan di sini. Jadi Inherently Safety Design kita coba melihat dari segi desainnya dulu. Ada empat prinsip: minimization, moderation, simplification, dan substitution. Untuk yang minimization, ini gapnya adalah inventory hidrokarbon dalam unit proses dan area kongesti cukup besar. Ini dampaknya kepekatan cloud dan FCA berenergi tinggi.
Lalu ada moderation, di mana air intake boiler terlalu berdekatan dengan potensi sumber uap yang mudah terbakar. Lalu ada simplification, di mana domino effect kerusakan meluas ke beberapa train ini karena lokasinya berdekatan tadi. Lalu substitution, ini opsi desain atau teknologi yang mengurangi hidrokarbon refrigeran atau memindahkan sumber penyalaan boiler jauh dari area proses hidrokarbon. Untuk case LNG Skikda ini ada 6 rekomendasi, utamanya dari segi desain dan rekayasa yang bisa ditawarkan. Jadi yang pertama adalah memisahkan sumber penyalaan dari area hidrokarbon. Direlokasi blast resistant housing untuk air intake boiler dan damper closure otomatis saat deteksi gas. Ini menjadi alternatif utilitas uap yang tidak mengandalkan pembakaran di dekat proses hidrokarbon. Lalu mengurangi inventory dan segmentasi. Tentu ini dengan kapasitas yang awalnya terlalu besar terkait inventory refrigeran dan hidrokarbon ini harapannya untuk kapasitasnya per train bisa dikurangi. Lalu dipasang juga rapid isolation per section untuk membatasi LOPC. Lalu tata letak anti domino di mana diberikan spacing antar fasilitas, terus blast atau fire spacing, dan juga barrier fisik seperti tembok dan lain-lainnya. Fokus pada dispersi alami untuk mengurangi kongesti agar VCA severity bisa turun juga. Lalu yang selanjutnya adalah proteksi asupan udara. Jadi gas tight air intake, inline seating menjauhi area proses. Lalu yang selanjutnya ada sistem deteksi dan ventilasi untuk mencegah akumulasi. Ini harapannya ada deteksi gas yang berlapis dari yang sifatnya perimeter maupun lokal. Terus dari segi venting atau ventilasi untuk mencegah konsentrasi dalam rentang nyala. Yang terakhir adalah analisis facility seating atau occupied buildings. Ini mencoba untuk mengevaluasi dari segi overpressure atau overthermal atau toxic. Jadi dicek lagi kapasitas desain bangunannya seperti apa dan kontrol jaraknya seperti apa. Untuk regulasi yang terkait dalam kejadian ini yang bisa kita hubungkan adalah ada beberapa dari NFPA, National Fire Protection Association. Ini terkait dengan standar for production and storage handling of LNG. Ini isu utamanya mengatur desain, konstruksi, dan operasi fasilitas LNG. Harapannya ini di Skikda ini boiler ini terlalu dekat, jadi bisa diri didesain ulang lah agar lebih safer design. Lalu ada juga dari OSHA atau Occupational Safety and Health Administration. Ini mengatur proses safety management untuk bahan kimia berbahaya. Mencakup di dalamnya ada proses hazard analysis, management of change, mechanical integrity, dan training. Ini juga harapannya eh, di Skikda ini karena investigasinya menunjukkan kurangnya hazard analysis untuk potensi kebocoran dan penyalaan melalui air intake, harapannya proses safety management ini bisa diimplementasikan lebih gitu. Mungkin yang terakhir mungkin dari API, American Petroleum Institute, ini ada beberapa catatan di sini, namun mungkin kita fokus ke yang aturan API RP 752 terkait dengan Location of Process Plant Permanent Building. Ini fokus pada fasilitas seating dan perlindungan bangunan terokupansi dari kebakaran. Ini walaupun memang fokusnya pada bangunan dan prinsip spacing, tapi jika diterapkan, lokasi bangunan dan utilitas seperti boiler tidak boleh berada di area yang berpotensi ledakan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.